Pemirsa, intens investigasi jika diibaratkan sebuah benih yang butuh waktu untuk tumbuh. Tampaknya seperti itulah cinta yang kini tengah dijalani oleh Fuji dan Verrell Bramasta akhir-akhir ini. Ya, perlahan-lahan tumbuh, mekar, dan bahkan kini seolah mendapatkan kembali sinarnya saat restu dari Vena Melinda, ibunda Verrell, semakin jelas dan semakin terasa. Vena belakangan semakin terlihat sering mendaratkan pujian untuk Dara cantik yang kini diisukan sedang dekat dengan putranya tersebut. Lantas, apakah ini sebuah bentuk lampu hijau? Benarkah Vena juga berharap sang anak segera melangkah jauh dengan Fuji? Dan lalu apa pula maksud dari kedatangan Verrell ke Koarmada Republik Indonesia kemarin? Benarkah berbeda dari sebelumnya? Verrell kini cukup lugas saat ditanya awak media soal hubungannya dengan Fuji. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, berbicara soal hubungan Fuji dan Verrell memang masih membuat banyak orang penasaran. Pasalnya, di balik momen keduanya yang semakin jarang memamerkan kemesraan seperti dulu. Tapi siapa sangka, diam-diam Vena Melinda sebagai ibu ikut memperhatikan perjalanan cinta anaknya. Ditemui awak media kemarin, Vena bahkan menyebut sang anak memang tipikal pria yang sangat fokus pada urusan pekerjaannya, sehingga mungkin ini yang menjadi alasan hilangnya kemesraannya dengan Fuji seperti dulu. Vena juga menyebut ia bahkan cukup kehilangan waktu bersama putra sulungnya itu, tapi tak apa baginya karena itulah tanggung jawab yang dijalaninya sekarang. Dan Vena pun mengaku bangga karya Verrell lebih memprioritaskan pekerjaannya sebagai wakil rakyat ketimbang urusan cinta. Iya, kayaknya dia orangnya fokus ya. Jadi kalau dia lagi kerja kayak gini, aku aja tadi minta waktu, Kak, jadi bintang tamu Mama dong di YouTube Mama gitu. Misalnya Mas gitu. Aduh nanti ya Ma gitu. Jadi dia benar-benar mengedepankan yang lebih kayak tugas DPR, tugas di dapilnya gitu. Jadi aku melihat wah ini anak benar-benar sudah tahu ya prioritas. Jadi aku juga urusan asmara nggak enak kalau nanya di tengah kesibukan dia lagi mikir yang lebih mungkin soal negara ya, kan beda nih sekarang prioritasnya. Ya nggak boleh lah, karena kan kalau kita ibu kita ngerti ya, sekarang kan kapasitasnya kan udah bukan anak tapi kan wakil rakyat. Jadi kita nggak boleh egois sebagai ibu terus kita harus dipikirin atau harus kepo, ya enggak lah. Kalau dia ada waktu pasti dia akan cerita, tapi kalau enggak ya berarti dia lagi sibuk sama urusan yang berhubungan dengan masyarakat. Vena Melinda lebih lanjut juga agaknya tak mau menutupi kedekatan dirinya dengan keluarga Fuji. Sudah sering bertemu, bahkan hadir di acara penting keluarga mereka belum lama ini. Vena juga menyebut sangat respek dengan Fuji maupun keluarganya, yang notabene dikenalnya sebagai keluarga yang baik. Dan khususnya kepada Fuji yang memiliki semangat kerja yang keras, sama dengan sang putra. Makanya, ketimbang terus bertanya, Vena memilih untuk mendoakan siapapun jodoh anaknya nanti. Ia berharap agar sang anak bisa mendapatkan jodoh yang bisa membuatnya berserah diri di jalan Tuhan. Yang pasti didoakan, mudah-mudahan dapat jodoh yang dari Allah yang bisa bikin Verrell itu jadi orang yang istiqomah di jalan Allah. Itu yang paling penting, karena kan jodoh itu kan harus di dunia dan di akhirat. Tapi kembali lagi, kalau ibu nggak bisa mengintervensi ya siapa jodohnya, tapi kalau kita doakan sebagai ibu, insya Allah nanti Allah yang kasih. Cuma Mas Verrell ya harus juga doa sendiri ya. Kita nggak tahu ya Mas siapa, tapi kita support lah siapapun itu.
pasti dong, kan aku juga udah sering ketemu ya sama Uti, sama Oma Gala, sama Opa Gala, sama Galanya gitu. Jadi buat aku kita nih ketemu sama keluarga yang baik. Yang pasti aku respect sama keluarga mereka, dan juga Uti juga pekerja keras, kebetulan Mas Feral juga pekerja keras, jadi kita doakan pokoknya terbaik ya. Kita nggak pernah tahu Mas, mesti nanya sama Mas Dewan. Setali tiga uang dengan ungkapan Vena soal kesibukan Ferel dan juga sikap yang dipilihnya saat ini. Tak dipungkiri memang kesibukan Ferel sehari-hari sebagai anggota dewan nyaris membuat Ferel kehilangan seluruh waktunya. Bahkan saat ditemui kemarin, Ferel tampak bergegas kemungkinan untuk melanjutkan tugasnya yang lain. Tapi saat ditanya soal hubungannya dengan Fuji, Ferel berkenan sedikit memberikan jawaban kepada awak media. Seperti ini ungkapan Ferel soal hubungannya dengan Fuji. Dia lagi ada kesibukan, lagi syuting. Ya, tapi alhamdulillah semua baik-baik. Tapi support komunikasi kan? Sementara itu di balik kesibukan Ferel sebagai anggota dewan, Fuji pun disebut-sebut sebagai sosok yang tepat untuk mendampinginya baik sebagai pasangan hidup maupun sebagai pendamping karir di dunia politik yang penuh dinamika. Pasalnya, Fuji sendiri pun sempat mengatakan ia bersyukur jika berjodoh dengan Ferel. Namun menurutnya, jika tidak berjodoh, ia dan Ferel pun juga masih akan tetap berteman. Menurut Fuji, Ferel juga orang baik dan selalu punya cara buat bikin nyaman. Lebih lanjut, di tengah kabar hubungan mereka yang kabarnya telah berlanjut ke jenjang yang lebih serius, yaitu jadian. Fuji di momen saat Idul Kurban beberapa waktu yang lalu juga sempat menyebut ia akan jalani dulu hubungannya dengan Ferel, terlepas dari hal apapun yang akan terjadi ke depan. Tentu tak ada salahnya jika dijalani mereka dengan tulus. Ya alhamdulillah baik banget, ngasih Gala mainan. Berkunjung ke rumah Mama Vena gimana nih Kak? Iya, Mama Vena baik banget, nyambut aku sangat baik. Iya, Kak Ferel katanya cemburu karena Kak Fuji Yang konten motor itu loh Kak? Konten motor yang mana ya? Yang di Cina Kak, gimana tuh? Iya. Karena kan sekarang kan banyak banget ini ya. Di DM. Banyak yang mendukung, banyak yang mendoakan. Alhamdulillah. Iya nih kayaknya mendoakan nih kan. Ya kalau Sekarang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. banyak juga Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Pokoknya doain aja yang baik, ya. Asal jangan positif sakit aja. Meninggalkan momen buka suaranya Vena Melinda dan Ferel yang menanggapi hubungannya dengan Fuji, kemarin ia pun tampak hadir ke Koarmada Republik Indonesia kemarin yang ternyata guna menghadiri acara pelantikannya sebagai duta. Dalam kesatuan yang baru dari TNI Angkatan Laut diresmikan pada tanggal Januari 2022, lantas seperti apa kebanggaan Ferel pasca diangkat menjadi duta? Benarkah ada alasan khusus Ferel menerima jabatan yang baru disematkan kepadanya tersebut? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mundur sedikit ke belakang atau pada saat momen kehadirannya di ulang tahun Gala Sky kemarin, terjadi tak lama setelah lawatannya ke Satuan Koarmada RI, langkah Ferel ternyata berbuah manis. Pasalnya, Ferel resmi diangkat sebagai duta maritim. Kemarin, Ferel juga menegaskan, gelar duta yang ia sandang bukanlah jabatan struktural.
melainkan amanah untuk menjadi corong dalam menyuarakan berbagai program kemaritiman kepada masyarakat luas. Selain itu, sebagai anggota DPR, Ferel juga menyebut tugas ini sangat berhubungan dengan komisinya saat ini. Maka dari itu, ia pun tak sabar untuk segera melakukan tugasnya segera. Salah satunya adalah ia akan segera berangkat ke beberapa tempat. Salah satunya adalah Pulau Seribu di tanggal 21 mendatang. Dengan ditemani seorang influencer terkenal, ia akan ikut mengedukasi masyarakat dengan cara unik versinya. Belum lama ini, tepatnya mungkin di hari Senin, saya mendapatkan undangan dari Armada RI untuk bersilaturahmi. Di sana kita banyak berdiskusi dan ternyata akan ada kolaborasi akan dilakukan antara saya dan juga Angkatan Laut. Inisiasinya yang pertama adalah ini, saya alhamdulillah diberikan kepercayaan sebagai duta maritim, dan ini mungkin sedikit menginformasikan kepada teman-teman di luar sana agar teman-teman tidak salah paham atau gagal paham. Duta maritim ini bukanlah jabatan seperti misalnya letkol atau kolonel, tapi ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada saya karena saya diharapkan menjadi corong ataupun bisa menggaungkan program-program Angkatan Laut, terutama yang ada di maritim seperti olahraga air, ketahanan pangan, lingkungan, pokoknya segala sesuatu yang berbau dengan pendidikan, kesehatan dan juga olahraga, karena kebetulan itu juga inline dengan komisi saya di DPR RI di Komisi 10. Jadi alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Panglima Armada sebagai duta maritim untuk bisa menggaungkan program-program Angkatan Laut ini dan mengajak anak-anak muda untuk bisa lebih melek akan literasi maritim. Pertama dan konkret kita lakukan saat ini adalah tanggal 21 Mas. Jadi insya Allah tanggal 21 ini kita akan ada kegiatan sosial di mana kita juga mengundang salah satu influencer yang sedang terkenal saat ini. Kalau tidak salah Chef Bobon akan membuat masakan yang dalam jumlah yang besar dan itu akan kita bagikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Juga di sana saya sebagai duta maritim akan mengajarkan mereka dengan hal yang saya bisa, seperti misalnya seni misalnya theater acting ataupun bentuk seni lainnya, juga mengajarkan mereka bahasa Inggris dan baca tulis. Di Kepulauan Seribu kita juga ada rencana ke Desa Nelayan, jadi akan ada beberapa aktivasi-aktivasi yang kita lakukan, termasuk ada salah satu kejutan buat teman-teman nanti. Sejauh ini untuk di minggu depan sudah kita siapkan ada 3 giat untuk di hari Senin. Sementara itu, jika ditelisik lebih dalam, tugas itu agaknya terlalu berbeda dengan latar belakang yang diketahui masyarakat tentang dirinya. Ferel diketahui selalu terlihat manis dan memesona di layar kaca. Tapi siapa sangka, di balik senyumannya yang bikin hati meleleh, tersimpan sejarah panjang yang tidak diketahui banyak orang tentang keluarganya. Ferel menceritakan bahwa punya jejak kuat dari sang eyang, yang menurutnya merupakan seorang pelaut. Maka dari itu, Ferel pun menegaskan bahwa tugasnya ia terima dengan sepenuh hati, tanpa bayaran dan tanpa pamrih. Juga mengatakan menerima amanah tersebut dengan sukarela, bukan karena alasan uang. Meski banyak yang salah paham dan mengira ia digaji negara, ia menyatakan dengan tegas bahwa niatnya murni untuk mengabdi. Menjadi duta maritim ini sedikit menjelaskan ke teman-teman, mohon maaf saya potong Mbak. Itu saya sifatnya sukarela dan tidak dibayar atau tidak digaji sama sekali oleh Angkatan Laut. Jadi kebanyakan teman-teman mungkin salah paham kan, ada dari negara membayar saya atau saya diberikan gaji, tapi ini tidak ada sama sekali. Saya secara sukarela menerima jabatan ini tanpa ada biaya apapun. Mungkin ada nilai historis dan sentimennya Mbak. Mungkin sedikit dari teman-teman yang tahu, keluarga saya itu banyak dari Angkatan Laut. Salah satunya adalah almarhum Eyang Papa. Beliau itu adalah jenderal bintang 1 pertama di Indonesia pada saat itu. Dan juga yang mengajarkan saya olahraga, termasuk berenang, pingpong, badminton, apapun itu adalah almarhum Eyang saya yang notabene pelaut dulu. Di sisi lain, kembali mundur ke momen ulang tahun Galaskai kemarin. Ferel seperti diketahui membawa beberapa hadiah. Salah satunya untuk yang merayakan ulang tahun.
dan tidak ketinggalan untuk Oma Opa Gala, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati. Seperti apa kata Haji Faisal terkait hal ini? Seperti apa pula ungkapan Haji Faisal tentang hubungan asmara putrinya dengan Pharrell? Teruntuk subscriber Intens Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seperti diceritakan sebelumnya, di momen ulang tahun gala, Pharrell membawa beberapa hadiah, di antaranya untuk yang merayakan ulang tahun gala tidak ketinggalan juga hadiah untuk Haji Faisal dan sang istri Dewi Zuhriati. Menuturkan cukup bahagia mendapat kejutan manis dari Pharrell. Ia pun berterima kasih dan merasa bahagia melihat usaha Pharrell yang menyempatkan waktu untuk hadir. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, ia pun juga buka suara soal hubungan anaknya, lantang. Seperti ini ungkapan Haji Faisal, ayah Fuji. Sebenarnya semuanya itu spesial bagi saya sih orang-orangnya. Soalnya yang datang tadi banyak juga, artinya pada umumnya orang-orang yang datang tadi orang hebat-hebat menurut saya. Teman-teman yang sudah lama kita kenal dan kita undang dan dia berterima kasih sekali kita undang dan ternyata hadir hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada mereka yang sudah hadir pada sore. Iya, teman satu partai datang, satu ya artinya semua yang diundang itu menurut saya sih rata-rata hadir sih. Ya, saya nggak menyangka tadi si Pharrell juga datang. Di sela-sela kesibukannya dia berusaha datang dan membawa kado tadi. Juga saya dikasih kado, rumahnya juga dikasih kado. Semuanya dikasih oleh-oleh berarti ya? Semuanya kami dikasih oleh-oleh. Saya sendiri belum buka sampai sekarang. Masih ada di dalam kotaknya. Kalau soal dekat sih, Opa ini kan dengan siapa saja ya, rasanya nggak begitu sulit lah untuk menyesuaikan diri ya, karena Opa menerima siapapun juga. Kalau orang itu ingin dekat, ingin berhubungan, ingin bergaul, Opa terima ya. Dan alhamdulillah Opa juga bertemu dengan orang-orang yang baik, jadi mereka juga menerima Opa. Jadi kalau soal hubungan, soal pertemanan sejauh ini sih dengan siapa saja sih baik. Tidak ada yang diragukan lah ya, tidak ada yang dikhawatirkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini